Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Biasa kita mengkaji tafsir, biar tidak bosan mungkin kita selingi dengan tematik. Malam ini kita akan membahas tentang pelajaran berharga dari seekor unta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, unta ini binatang yang menakjubkan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tanda dari tanda-tanda kuasanya. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat bagaimana unta diciptakan? Bukankah binatang-binatang yang lain, kuda, gajah, kambing, sapi dan yang semacamnya, itu juga diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih kata unta? Ya, karena unta ini berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya. Apa saja keajaiban unta ini dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari binatang unta ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyebut unta itu sampai 12 kali dengan berbeda lafaz. Pertama, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut unta itu dengan kata jamal. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-A'raf ayat 40. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan mereka sombong, maka selamanya tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Kalimat la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, di sini ada kalimat jam, sampai ada cerita unta masuk ke lubang jarum. Ada unta masuk ke lubang jarum? Mustahil. Lubang jarum itu kecil, unta itu besar. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan, jangan harap orang-orang kafir yang mati itu mereka masuk surga. Semustahil unta masuk ke lubang jarum. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut unta itu dengan kalimat al-ibil. Sebagaimana ayat yang tadi saya sudah baca, Al-Ghasiyah ayat 17, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat bahwa unta itu diciptakan? Ayat ini ada asbab nuzulnya.
Jadi ketika orang-orang kafir mengingkari adanya kenikmatan-kenikmatan surga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sururum marfu'ah, dipan-dipan yang ditinggikan, mereka mengatakan macam mana dipan yang tinggi itu kita bisa naik di atas, katanya. Ini Muhammad ini ngarang-ngarang saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat unta itu diciptakan? Karena unta itu kalau kita naik, seseorang naik unta itu kan tinggi, kita ini pendek. Kalau tidak pakai tangga susah. Tapi unta itu binatang yang kalau ada orang naik di atasnya pasti dia akan duduk. Kemudian orangnya naik, kemudian dia bangkit. Begitu gaya unta ketika seseorang hendak menungganginya, dia duduk dulu. Kemudian baru setelah penunggangnya naik di atas unta, kemudian dia berdiri. Maksudnya apa? Kalau unta saja, ketika seseorang naik di atasnya, dia duduk dulu, kemudian orangnya naik dengan mudah, baru berdiri, maka kasur-kasur dipan-dipan di sorga juga demikian. Tidak perlu kita naik dipannya yang merendah, kemudian kita naik tidur, kemudian dia naik lagi. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat al-ibil. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat unta dalam Quran itu dengan lafaz naqah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 64. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayat. Ini perkataan Nabi Allah Saleh ketika umatnya meminta mukjizat Nabi Saleh, suruh mengeluarkan unta dari batu. Kenapa meminta mukjizat seperti ini? Karena kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh itu biasa memahat batu, membuat istana-istana bukan untuk ditempati, tidak, mereka hanya hobi saja. Lah karena mereka selalu berbaur dengan batu, memahat batu, makanya mereka meminta kepada Nabi Saleh, keluarkan dari batu ini unta, katanya. Maka Nabi Allah Saleh berdoa kepada Allah, tiba-tiba batu itu belah, keluar unta hamil 10 bulan. Dan Allah katakan, perkataan Nabi Saleh, ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayat. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang ditunjukkan kepada kalian. Kemudian yang nomor 4, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut unta dalam Quran itu dengan kalimat al-ba'ir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yusuf ayat 65. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Qalu ya qaum, qalu ya abana, ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'irin. Dzalika kailun yasir. Dan tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kita akan memelihara saudara kita, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban unta. Itu sesuatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Ini kisah Nabi Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam didatangi oleh saudara-saudaranya dari Palestina, karena ketika itu Palestina terjadi paceklik, Mesir sedang banyak gandum, maka ditukar dengan barang-barang yang berharga. Ketika mereka datang, saudara kandung Nabi Yusuf bin Yamin tidak ikut. Makanya kemudian dipancing supaya saudaranya datang. Dengan cara apa? Dikembalikan barang-barang itu, supaya mereka datang lagi membawa saudaranya.
Tapi intinya adalah di sini lafadznya ada kalimat kaila ba'ir, seberat unta. Allah membahasakan unta itu dengan ba'ir. Kemudian yang nomor 5, Allah Subhanahu wa taala membahasakan unta itu dengan isyar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takwir ayat 4, wa idzal isyaru uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Apa maknanya? Ayat ini menceritakan tentang hari kiamat. Seolah-olah unta itu di zaman nanti dekat-dekat hari kiamat itu barang berharga. Barang yang sangat berharga. Tapi saat kiamat barang berharga pun tidak akan dipedulikan. Karena mereka akan masing-masing menyelamatkan diri-diri mereka sendiri. Karena ngerinya hari itu sampai barang-barang yang berharga pun dibiarkan saja. Lihatlah ketika kita melihat kondisi gempa. Ketika terjadi gempa, ingatkah orang barang-barang dalam rumah? Tidak, yang ingat dia cepat keluar supaya tidak mati. Itu kondisi gempa, bukan kiamat loh ya. Macam mana orang yang kiamat begitu ya? Gempa saja terkadang kita sudah tidak ingat kita punya barang antik, barang mewah, barang berharga, uang dan yang semacamnya. Yang penting dia kabur dari rumahnya selamat. Kemudian yang nomor 6, terkadang Allah Subhanahu wa taala membahasakan unta itu dengan kalimat dhamir. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta. Kalimat ini kulla dhamir wa ala kulli dhamir, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Jadi setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengajak manusia haji. Disuruh untuk memberitahu orang yang ada di ujung barat, ujung timur, ujung selatan dan utara. Nabi Ibrahim bingung, ya Rabb, kalau aku harus berjalan ke ujung-ujung arah itu, sampai kapan? Aku tidak sanggup memberitahu mereka harus berjalan ke ujung-ujung arah itu. Maka Allah mengatakan, tidak perlu kau berjalan ke ujung-ujung arah itu. Cukup engkau berteriak dari sini ke barat, nanti suaramu akan aku sampaikan ke ujung barat. Cukup kau berteriak ke arah timur, nanti suaramu akan aku sampaikan ke ujung timur. Dan begitu seterusnya. Makanya Allah mengatakan wa adzin fin nasi bil hajj. Serulah manusia untuk mengerjakan haji. Dan ini salah satu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Suaranya bisa sampai kemana-mana. Walaupun dia hanya di satu titik ngomong, tapi suaranya sampai ke ujung-ujung arah. Ini juga nomor 6. Kemudian yang nomor 7. Allah Subhanahu wa taala juga mengistilahkan dengan kalimat him. Sebagaimana dalam surah Al-Waqiah ayat 55. Fasharibuna syurbal him. Maka kamu melihat seperti unta yang sangat haus ketika minum. Ini ketika menggambarkan siksaan neraka. Bagaimana hausnya mereka sementara tidak ada minuman kecuali hamiman wa ghassaqa. Hamim itu air yang sangat panas dan mendidih, sementara ghassak itu artinya nanah-nanah, darah-darah dan muntah penduduk neraka. Kemudian yang nomor 8, Allah Subhanahu wa taala juga mengistilahkan dengan kalimat al-wabar. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludikumul an'am buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha usasan wa mata'an ilahin. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya,
di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba serta bulu unta. Sini kalimat unta maksudnya wa aubariha. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat wabar. Kemudian yang nomor 9, Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan unta dengan kalimat al-badn. Al-budunu, al-budunu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 38. Wal budunu ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika berkurban, maka kurban terbaik adalah kurban dengan unta. Maksudnya untuk satu orang, bukan berserikat. Kalau tidak sanggup maka 1 ekor sapi. Maksudnya untuk satu orang, bukan berserikat. Kalau tidak sanggup 1 ekor kambing. Kalau tidak sanggup berserikat unta, kalau tidak sanggup berserikat sapi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut unta dengan kalimat al-budnu. Al-budnu adalah unta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan unta dengan beberapa, dalam satu ayat itu dengan 4 kalimat. 4 kalimat maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sesembahan-sesembahan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu kan biasa mereka melakukan persembahan dengan memberikan unta. Ada istilah syaibah, ada istilah wasilah. Itu disebutkan di satu ayat itu kalimat 4 tentang sesembahan orang-orang kafir, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin. Dan Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ini 4 kata ini maksudnya unta-unta yang dikorbankan. Inilah diantara 12 kata dalam Al-Quran tentang lafaz unta. Apa sih faedahnya? Kenapa satu binatang banyak nama? Para ulama mengatakan bahwa ketika satu binatang banyak nama itu sama dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu banyak nama tuh. Ada Al-Fatihah, ada surah Asy-Syifa, ada surah Ummul Quran, ada disebut Ummul Qura, macam-macam. Ulama mengistilahkan surah Al-Fatihah sampai belasan nama. Kenapa satu surat banyak nama coba? Atau umpamanya hari kiamat. Hari kiamat itu sampai disebutkan oleh Imam Ghazali 82 nama untuk satu peristiwa yang disebut dengan hari kiamat. Para ulama mengatakan ketika satu peristiwa memiliki banyak nama, atau satu surat memiliki banyak nama, atau satu binatang memiliki banyak nama, menunjukkan bahwa ini bukan peristiwa biasa kiamat. Surah Al-Fatihah itu bukan surat biasa. Unta ini bukan binatang biasa. Makanya sampai diulang-ulang maknanya dengan berbeda lafaz, menunjukkan unta ini bukan binatang biasa, tapi binatang yang luar biasa, memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang unta menurut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini akan banyak pelajaran yang kita akan petik dari binatang unta ini. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina kal jamalil anfi haitsu ma qida inqad." Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin itu seperti unta. Rasul mengatakan sesungguhnya seorang mukmin itu seperti unta. Maksudnya apa? Yang ditusuk hidungnya, kemanapun unta itu dituntun, maka dia akan patuh kepada pemiliknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama hadis ketika memberikan catatan kepada hadis ini,
Apa maksudnya? Seorang mukmin seperti unta yang ditusuk hidungnya sehingga bisa dibawa ke sana kemari dan unta tidak akan melawan. Nurut saja. Bahwa seorang mukmin itu dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak akan membangkangnya. Dan kata-kata seorang mukmin apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu ataukah Rasulnya, kata kunci mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan seorang mukmin itu apabila diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk berhukum kepada sebuah hukum, maka mereka akan mengatakan kami dengar dan kami taat. Di sini pelajaran seorang mukmin seperti unta itu, karena seorang mukmin tidak pernah melawan Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Allah, kalau itu perintah laksanakan. Apa yang dikatakan Allah, kata itu larangan, ditinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi SAW yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dalam nomor hadis 6498, innaman nasu kal ibilil mi'ati la takadu tajidu fiha raha. Sesungguhnya manusia itu seperti unta yang jumlahnya 100. Hampir-hampir kamu tidak mendapatkan padanya unta yang cocok yang kau tunggangi. Apa maksudnya hadis ini? Hadis ini sebagian para ulama, ada yang beberapa ulama mentakwilkan. Pertama, maksudnya bahwa kebanyakan manusia itu tidak baik dan hanya sedikit manusia yang baik. Seperti di sini Rasul mengatakan sesungguhnya manusia seperti unta yang jumlahnya 100. Hampir-hampir dari 100 unta ini tidak ada yang cocok untuk ditunggangi. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan kebanyakan manusia ini jahat, hanya sedikit manusia yang baik. Jadi kalau kita ini punya teman-teman, boleh jadi 100, 200, 300 orang itu ya. Mungkin dari sekian banyak teman kita itu yang baik kepada kita itu tidak banyak. Mungkin mereka senyum itu hanya lipstik saja, hanya pencitraan saja, seolah-olah baik dengan kita. Di belakang nikam kita pula dia. Atau kata para ulama, maksudnya hadis ini bicara tentang nasab. Apalagi di akhir zaman, kebanyakan nasab orang itu tidak jelas. Makanya banyak orang-orang yang kemudian hamil di luar nikah, atau terkadang mungkin suaminya mentalak berkali-kali padahal sudah tidak boleh hubungan, akhirnya hubungan hamil pula dia. Ya. Artinya betul-betul yang nasabnya jelas dari bapak ibu yang soleh dan soleha itu sedikit sekali. Ada juga yang mentakwil seperti itu. Yang ketiga, bicara tentang zuhud. Jadi orang yang zuhud di dunia itu sedikit sekali. Kebanyakan orang itu serakah dengan dunia. Makna zuhud itu artinya meletakkan kekayaan sampai di tangan saja, tidak sampai ke hati. Jadi kalau datang harta cukup di tangan, kalau pergi harta ya berpindah tangan, gitu saja. Tetapi orang-orang yang rakus dunia, maka dia akan meletakkan kekayaan dalam hatinya. Ketika datang harta, maka hatinya sangat bahagia luar biasa. Ketika hilang harta, hatinya sangat sakit luar biasa. Itulah orang yang rakus dengan harta. Artinya orang yang zuhud itu sedikit. Kebanyakan orang-orang yang rakus dengan harta. Atau juga takwil sebagian para ulama, maksudnya orang-orang yang baik agama dan akhlak itu sedikit. Kebanyakan orang-orang itu kalau tidak buruk agama, buruk akhlaknya. Dari sini kata Nabi SAW, innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rah. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu an. Dia mengatakan, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu dzata yaum. Satu hari, kata Abdullah bin Ja'far, aku pernah dibonceng di belakang Nabi. Kemudian fadakhala haitan minal ansar, maka aku masuk dengan Rasul itu ke salah satu kebun dari kebun-kebun Ansar. Dan ini menunjukkan apa? Tawaduknya Rasul, mau membonceng sahabatnya.
Dan yang ditunggangi oleh Nabi SAW adalah himar. Himar itu keledai. Dan keledai itu adalah kendaraan yang paling hina. Artinya untuk orang-orang yang miskin biasanya. Padahal Nabi SAW punya unta loh ya. Rasul juga punya kuda. Tapi kenapa Nabi SAW menggunakan himar, keledai? Karena itulah kendaraan Rasul sehari-hari. Jadi kalau sehari-hari menggunakan keledai, kalau kuda ini untuk perang, kalau unta ini untuk jarak jauh gitu. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengajarkan kepada para pemimpin kita ini agar menonjolkan kehidupan sederhana. Kehidupan sederhana, tampakkan kehidupan yang sederhana. Jangan menyakiti hati rakyat. Seperti yang sekarang kejadian ribut di mana-mana itu, salah satu kritiknya adalah karena apa? Para pejabat ini hidupnya hedon. Mereka kalau ngeplok ataupun mungkin buat siaran live di YouTube ataupun membuat semacam channel-channel itu yang ditampakkan kekayaannya saja, rumahnya, mobilnya, kekayaannya, jalan ke sana, jalan kemari, kuliner dan begitu seterusnya. Tidak tahu rakyat ini susah. Maka Nabi SAW mengajarkan tawadhu di sini, kesederhanaan. Harusnya sebagai pejabat pemimpinnya lihat Rasulullah SAW. Dari sini kenapa para pejabat seperti itu jangan-jangan kurangnya mereka qudwah mencontoh nabinya. Padahal mereka sebagiannya muslim, bahkan sebagian besar muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau sampai menyakiti hati rakyat itu mungkin seperti itu. Walaupun sebenarnya demonstrasi dalam Islam sendiri itu tidak boleh sebenarnya melakukan demonstrasi itu. Ulama membagi hukum demonstrasi itu 4. Pertama, kalau seandainya yang demonstrasi itu maksudnya orang-orang ahli, para ulama, pakar-pakar negara gitu, yang bisa memberikan kritik dan saran untuk kemajuan bangsa, tidak ada masalah. Karena pasti para ulama, orang-orang cerdas, orang-orang ahli itu memberikan masukan pasti terbaik kepada pemerintah. Yang kedua, rata semuanya. Mau ulamanya, mau orang awamnya, macam-macam. Ya. Dengan cara silmi, damai. Dengan cara silmi maksudnya tidak ada kerusuhan dan begitu seterusnya. Tapi yang kedua juga mustahil. Kenapa? Sebab biasanya orang demonstrasi itu awalnya damai. Awalnya damai. Mungkin korlapnya ngomong kan gitu, jangan rusuh. Nanti sudah mulai malam ini, kalau sudah rusuh, siapa yang bisa mengendalikan manusia melakukan anarkisme? Maka demo yang seperti ini merugikan negara, merusak fasilitas umum dan macam-macam. La ilaha illallah. Mereka tidak tahu bahwa fasilitas umum itu diambil dari uang kita juga, dirusak oleh kita juga. Kemudian yang ketiga, ini tidak boleh yang seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ada niat untuk melakukan pemberontakan. Maka ini lebih parah hukumnya. Karena bagaimanapun Islam melarang tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Imam Ahmad, di zaman Imam Ahmad sedang dipenjara. Separuh lebih kota Baghdad itu semua murid-murid Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mau berontak kepada Khalifah Mu'tasim bisa saja. Tapi Khalifah, waktu itu Khalifah sangat kejam. Imam disiksa sampai dimasukkan penjara kan. Sampai murid-muridnya datang ke penjara dan mengatakan, ya Imam, perintahkan kami akan berontak. Apa kata Imam Ahmad? La ad-dima'u dima. Jangan. Ini urusan darah. Ini urusan darah. Kalau kalian berontak pasti ada orang mati. Tidak memberontak demonstrasi saja banyak orang mati, apalagi melakukan pemberontakan. Ya. Itu walaupun hanya sekedar demo tidak boleh. Apalagi yang keempat, lebih haram lagi kalau sampai kemudian betul-betul memegang senjata. Ini sudah tidak boleh lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Nabi SAW mengajarkan di sini khususnya para pejabat, para pemimpin, kesederhanaan. Kalian boleh kaya tapi jangan ditampakkan. Kaya tidak ada yang melarang, Allah juga tidak melarang kalian kaya. Tetapi jangan sampai kekayaan melalaikan akhirat dan meninggalkan dunia. Mengejar dunia. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Ja'far ini, dia mengatakan, ketika Nabi SAW sedang berjalan-jalan di kebun-kebun, tiba-tiba berpapasan dengan unta.
Unta ini mengejar Nabi. Dikejarnya Nabi sama unta itu. Nabi di atas keledai bersama Abdullah bin Ja'far. Tiba-tiba unta itu lebih dulu larinya, kemudian menghadang Rasul. Setelah dihadang, tiba-tiba yabruk unta ini sujud dan duduk. Nabi SAW terdiam, kemudian turun dari keledainya, kemudian mendekati unta. Rupanya unta ini menangis. Kemudian famasaha, maka Rasul pun kemudian mengusap air mata daripada unta di pipinya itu. Kemudian entah ya apa yang diucapkan dengan unta itu. Tiba-tiba Nabi SAW berteriak, "Man sahib hadal jamal?" Siapa pemilik unta ini, katanya. Faja'afatan minal ansar, datang anak muda dari Ansar dan mengatakan, "Itu punya saya wahai Rasul." Kata Nabi SAW, "Kemari kamu." Kemudian Rasul menasihati, "Afala tattaqillah fi bahimatillati malakakallahu iyyak?" Tidakkah kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Untamu sudah Allah kuasakan kepadamu. Annaka tuji'uhu wa tut'ibu. Engkau berani menyiksa binatang ini, engkau hanya menggunakan untuk bekerja, tapi engkau tidak pernah mengenyangkan dan tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada unta ini. Rasul marah kepada pemilik unta ini. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan, kalau unta saja, binatang, tidak boleh disia-siakan tuannya. Hanya dipekerjakan, tapi tidak pernah dikasih makan. Itu menyiksa binatang namanya. Macam mana pula manusia? Terkadang ada orang yang kemudian mengambil pembantu di rumah tangga. Terkadang ada yang disiksa pembantu itu, ada yang tidak digaji pembantu itu, atau mungkin karyawan, ada yang bekerja lama tapi nggak digaji-gaji sama bosnya. Lah, lihat Islam mengajarkan unta saja diperhatikan sama Nabi. Lebih daripada itu, bahwa unta di sini tahu kemana dia harus mengadu. Dia tahu kemana harus mengadu kepada Nabi SAW. Tahu itu Nabi. Tapi kita umat Islam ini terkadang tidak pernah mengembalikan urusan kita kepada Allah dan Rasulnya. Pada Allah mengatakan, "Idza tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Kalau kalian bermasalah dengan sesuatu, kembalikan solusinya kepada Allah dan kepada Rasulnya, bukan kepada hawa nafsunya. Ini juga di antara pelajarannya. Kemudian selanjutnya, unta ini binatang yang tidak akan punah sampai kiamat. Binatang-binatang yang lain bisa punah, tapi unta ini saat menjelang kiamat dia masih hidup. Maksudnya masih ada. Bukan berarti untanya hidup sampai kiamat. Tidak, unta itu 40 tahun meninggal. Maksudnya sampai kiamat dia tidak punah, masih ada. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "La taqumus sa'ah hatta takhrujan narun min ardil hijaz tudi'u anaqal ibli bi Basrah." Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasul, sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Basrah. Kita tahu bahwa keluarnya api di akhir zaman itu dari dua tempat. Pertama dari Hijaz, Mekah Madinah. Yang kedua dari Aden Yaman. Dan keluarnya api dari perut bumi ini, itu tanda akhir dari tanda-tanda kiamat besar. Karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menukilkan pendapat Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala. Di antara ijtihad beliau ketika menyusun tartib kiamat, tanda-tanda kiamat besar itu, dia mengatakan yang pertama muncul Dajjal. Munculnya Dajjal dulu. Sebelumnya Imam Mahdi itu kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil. Muqaddimah tanda-tanda kiamat besar lah Imam Mahdi. Tapi yang pertama munculnya tanda-tanda kiamat besar lah munculnya Dajjal. Kemudian setelah itu Isa turun dari langit dan membunuh Dajjal. Yang kedua Isa bin Maryam turun dari langit kemudian membunuh Dajjal. Kemudian yang ketiga setelah Dajjal mati dibunuh Isa bin Maryam, maka masih di zaman Isa keluar Ya'juj wa Ma'juj, dua kabilah besar yang tersembunyi di sebuah tempat yang terbenteng yang dibuat oleh Dzulqarnain di zamannya. Dan jumlah mereka sangat banyak. Bandingannya satu dari kita
999 dari mereka. Satu dari kita, 999 dari mereka. Makanya Rasul mengatakan, jangan kalian kira jihad sudah berhenti. Bahkan kalian akan menghadapi satu kaum yang tidak mungkin dikalahkan selamanya. Maksudnya siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Bagaimana akan dikalahkan? 1:999. Gimana cara mengalahkannya? Kita aja lawan 10 orang babak belur. Ini yang dilawan satu orang lawan 999. Mana bisa dikalahkan? Makanya Isa bin Maryam tidak bisa mengalahkan pasukan Ya'juj wa Ma'juj. Justru dia sembunyi dengan kaum muslimin di Masjid Tur. Baru kemudian dia berdoa agar Allah mengirimkan azab kepada mereka. Barulah kemudian Allah mengirim semacam nagab, ulat-ulat itu yang menggigit setiap tengkuk Ya'juj wa Ma'juj, baru mati semuanya. Jadi yang membunuh itu adalah karena azab Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah Ya'juj dan Ma'juj, baru muncul dukhan, asap tebal di langit. Kalau yang mengisap orang-orang yang beriman ya paling flu saja. Kalau yang mengisap orang-orang kafir sampai keluar darah. Kemudian setelah itu baru matahari terbit dari arah barat saat manusia tidur. Kemudian orang-orang yang beriman biasa subuh bangun kemudian sholat subuh. Orang-orang kafir, orang munafik, mereka tidak bangun sampai terbit matahari tapi tak nampak mataharinya. Ditunggu sampai zuhur tak nampak pula mataharinya. Ditunggu sampai asar tak nampak pula mataharinya. Ketika di waktu matahari tenggelam malah muncul dari arah barat. Selama 3 hari berturut-turut. Ketika itu tidak bermanfaat iman kita sama sekali. Sekalipun orang kafir masuk Islam tidak akan diterima. Sekalipun orang musyrik membuang berhalanya tidak akan diterima. Kenapa? Karena 2 waktu yang tobat tidak mungkin diterima. Saat nyawa di kerongkongan dan saat matahari terbit dari arah barat. Kemudian setelah itu muncul binatang yang keluar dari perut bumi yang disebut dengan dabatun minal ard. Bisa bicara. Tugasnya menstempel. Kalau orang mukmin distempel keluar cahaya di mukanya. Kalau orang kafir distempel jadi hitam gosong. Sehingga orang bisa dibedakan mana mukmin mana kafir. Dilihat dari wajahnya saja. Dan ketika itu bahasa kafir mukmin menjadi biasa. Orang dikatakan kafir tidak tersinggung. Mau kemana Fir? Mau ke sawah Min? Biasa, tidak ada masalah ya. Sampai orang lupa dengan namanya karena hanya melihat wajahnya saja orang tahu ini mukmin di kafir. Ini sudah tanda-tanda ke-6. Baru tanda ke-7, ke-8, ke-9 ini gempa. Tanda ke-7 gempa dari arah timur. Gempa ke-8 dari arah barat. Tanda ke-9 gempa di Jazirah Arab. Dan yang terakhir inilah api yang keluar dari perut Hijaz dan perut Aden, perut bumi Aden, yang menggiring manusia menuju Syam. Disitulah tempat kiamat dibangkitkan. Lah saat itu Rasul mengatakan apa? Tidak tegak hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta. Berarti unta itu hidup sampai alamat kiamat yang terakhir. Dan ini salah satu keistimewaan. Bahkan saat manusia digiring oleh api, api itu tidak akan membakar orang. Dia hanya menggiring saja. Api itu kalau kena bangunan membakar, kalau kena pohon membakar, kena apa saja dibakarnya. Tapi kalau kena orang nggak akan membakar. Dia hanya giring saja. Manusia berhenti, apinya berhenti. Manusia jalan, apinya jalan. Sampai semua manusia berkumpul di Syam. Makanya disebut Syam itu Ardul Mahsyar. Dia bumi dikumpulkannya manusia. Lah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW an Abi Hurairah an Nabi SAW, yuhsyarun nas ala 3 tara'iq, ragibina rahibina wa 2 ala ba'ir wa 3 ala ba'ir wa 4 ala ba'ir wa 10 ala ba'ir. Wa yuhsyaru baqiyatuhumun nar tukilu ma'ahum haitsu qalu tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsau. Manusia semuanya akan dikumpulkan dalam 3 keadaan saat digiring oleh api ke Syam itu. Manusia akan dikumpulkan dalam 3 keadaan. Ada yang berharap, senang, gembira, ada yang takut, dan ada yang sangat tegang.
Ada 2 orang ketika berlari atau berjalan menghindari api itu, ada 2 orang yang menunggangi 1 unta, ada 3 orang menunggangi 1 unta, ada 10 orang menunggangi 1 unta secara bergiliran, dan sisanya digiring oleh api. Api itu menyertai mereka baik siang hari ataupun malam hari, dan mereka terus digiring sampai ke tempat berkumpulnya. Dari sini, dari 2 hadis menunjukkan unta ini akan hidup sampai tanda terakhir dari tanda-tanda kiamat besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hadis Nabi yang dikeluarkan atau disepakati Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, al-fakhru wal khuyala fi ashabil ibili was sakinatu wal waqaru fi ahlil ghanami. Kata Rasul, kesombongan dan juga kebanggaan itu dimiliki oleh para peternak unta. Tetapi orang-orang yang tenang, orang-orang yang bahagia itu terdapat pada para peternak kambing. Apa maksudnya hadis ini? Kita tahu bahwa tidak ada satupun nabi yang berternak unta. Tetapi hampir semua nabi itu berternak kambing. Bahkan tidak ada satupun nabi kecuali pernah menggembala kambing. Termasuk nabi. Dia menggembala kambing bertahun-tahun, belasan tahun malah. Menjadi penggembala kambing hanya mengambil upah ringan dari orang-orang kaya Mekah. Apa fungsinya coba? Kenapa Nabi SAW kemudian diarahkan oleh Allah menjadi penggembala kambing? Ulama sejarah mengatakan, min riayatil ghanami ila riayatil umami. Berawal dari memimpin kambing, berakhir dengan memimpin umat. Seolah-olah modal memimpin umat itu diambil saat Rasul memimpin kambing, menjadi penggembala kambing. Kenapa demikian? Banyak sifat-sifat terlahir dari penggembala kambing. Sifat sabar. Karena bagaimanapun orang kalau punya peliharaan hewan, enggak sabar, matilah hewannya. Kasih sayang, tentu hewan itu sakit diobati. Kasih sayang muncul, keberanian. Bukankah lawan kambing serigala terpaksa harus melawan serigala untuk melindungi kambing-kambingnya? Kesederhanaan, karena beda orang yang penggembala kambing dengan orang yang kerja di kantoran kan. Tentu mereka tidur sama kambing lah ya kan, bau, lecak dan begitu seterusnya. Dan sederhana hidupnya. Makanya Rasulullah SAW mendapatkan akhlak yang baik itu saat menjadi penggembala kambing. Bahkan Rasul itu dikatakan Sadiqul Amin, orangnya jujur dan amanah itu saat menjadi penggembala kambing. Julukan itu muncul karena biasanya ketika di usia-usia anak-anak muda sudah menikah, usia belasan tahun, karena orang Arab kan muda-muda sudah menikah di zaman itu kan. Terkadang mereka ingin hadir di pernikahan teman-temannya, tapi kan mereka harus menggembala kambing. Maka Rasul menawarkan diri, sudah, kambing-kambing kalian sini saya rawat, kalian pergi sana. Kadang 2 hari, 3 hari, 4 hari baru pulang. Tapi tidak ada satupun kambing mereka yang hilang. Tidak ada satupun kambing mereka yang sakit. Tidak ada satupun kambing mereka yang cacat. Betul-betul sebagaimana dititipkan, itulah mereka akan mendapatkannya. Dari situlah Rasul disebut Amin, orangnya amanah dan orangnya jujur. Maka sejak saat itulah Rasul SAW digelari oleh teman seprofesinya penggembala kambing sebagai Sadiqul Amin. Dan ini menjadi meluas ketika Nabi SAW kemudian menikah dengan Khadijah. Karena rumah Khadijah itu bank Islam pertama yang didirikan Nabi. Bank syariah pertama yang didirikan Nabi itulah rumah Khadijah. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah ini kalau mereka dagang ke Yaman atau ke Syam, tak mungkin mereka bawa uang. Nanti dirampok di jalan. Kalaupun diletakkan di rumah, tak mungkin juga nanti dibobol maling. Makanya mereka selama perjalanan berbulan-bulan untuk safar dagang itu, harta mereka dititipkan di rumah Khadijah, dititipkan di rumah Nabi. Ketika mereka datang, mereka minta lagi, dan tidak ada satupun uang yang berkurang. Mereka akan mengembalikannya. Sejak itulah Rasul disebut Sadiqul Amin. Tapi sekarang kalau antum dititip uang 10 juta, waktunya diambil, afwan kepake, nantilah saya bayar lagi. Aduh, pinjam dululah, macam-macam. Ya, apalagi dititipkan ucapan, betapa ribanya kalau ucapan itu. Nitip pesan itu yang 1 kalimat jadi 1000 kalimat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bahwa
Penggembala kambing ini melahirkan akhlak baik. Beda dengan penggembala unta seperti Umar. Umar bin Khattab itu sejak kecil itu menggembala unta. Bahkan ayahnya Khattab itu lebih sayang kepada untanya dibandingkan kepada Umarnya. Bayangkan coba. Kurang ajarnya bapaknya Umar itu, Khattab ini. Ini Umar nih, satu hari dia ingin berkunjung kepada pamannya. Kemudian dititipkan untanya kepada kawannya. Oh, dicari sama bapaknya Khattab itu. Setelah ketemu, kemudian dipukuli dan disuruh kembali untuk beternak unta, untuk menggembala unta. Kata Umar bin Khattab kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah kau lebih sayang unta dibandingkan diriku, katanya. Iya, aku lebih sayang unta dibandingkan kamu, katanya. Subhanallah. Makanya kemudian Umar menjadi besar itu keras orangnya Umar itu. Dan dia baru lembut itu ketika masuk Islam. Baru dia lembut. Tapi ketika Islam saja nampak kerasnya terkadang muncul sewaktu-waktu. Contoh mamanya, kalau ada kasus dikit-dikit, ya Rasul izinkan aku kupenggal lehernya. Itu selalu kata-kata itu terulang dari Umar. Seperti ketika Abdullah ibn Ubay tokoh munafik ketahuan, maka Umar yang pertama datang kepada Rasul. Rasul izinkan aku kupenggal leher si Ubay itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara hadis berikutnya, Nabi SAW mengatakan, sallu fi maradhimil ghanami wa la tusallu fi a'tanil ibili fa innahu khuliqat minasyayatin. Salatlah di kandang kambing, jangan salat di kandang unta, karena unta tercipta dari setan. Kenapa demikian? Kok kita boleh salat di kandang kambing? Karena kambing tidak akan mengusik kita. Dia tidak akan cemburu. Tapi unta ini pecemburu. Kalau tempat yang biasa dia duduk di situ, kita duduk di situ, oh ditunjang kita. Jauh-jauh dia akan datang ngejar kita. Pokoknya tempat duduknya itu, tempat yang biasa istirahatnya, jangan diganggu. Makanya Rasul mengatakan jangan sholat di tempat peristirahatannya unta. Nanti kau ditunjang unta. Tapi silahkan kamu sholat di tempat mungkin pemain satu halaman ini memang suka kambing duduk-duduk di sini, nggak apa-apa di situ karena kambing itu nggak punya sifat cemburu. Dia tidak akan ganggu. Tapi unta jangan harap. Alasannya kenapa demikian? Karena unta itu tercipta dari setan. Makanya kenapa orang makan daging kambing tidak batal wudunya, tapi orang makan daging unta sepakat batal wudunya. Kenapa alasannya? Karena diciptakan dari setan. Para ulama mengatakan, apa sih yang dimaksud unta diciptakan dari setan itu? Bukankah kita lihat unta lahiran juga dari ibu bapak untanya sama dengan binatang yang lain? Para ulama mengatakan ketika Rasul mengatakan inna khuliqat min syayatin, unta itu diciptakan dari setan. Ada yang mengatakan maksudnya min jinsin khuliqat minhu syayatin. Maksudnya dari segi jenis. Awal penciptaannya kayak Adam itu dari tanah, tapi anak cucunya kan tidak dari tanah. Ya, setan, jin awalnya dari api, tapi kan anak turunan jin bukan dari api. Nah, begitu juga unta itu awalnya bapak moyangnya unta, itu maksudnya diciptakan dari setan, tapi kemudian turunannya ya tidak. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa itu perkawinan daripada binatang bumi dengan binatang yang biasa dirawat manusia dengan binatang yang dirawat oleh jin, kawin, lahirlah unta katanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bukan berarti unta dicipta dari setan, tidak, tapi unta ini memiliki tabiat setan, mudah marah, mudah emosi, cemburuan, dan ini yang paling banyak dikuatkan para ulama. Karena ada satu hari seorang syekh bercerita, ini kejadian di Qasim sana di Arab Saudi. Jadi ada seseorang Badui, Arab Badui ingin memerah susu unta. Unta betina ini tak mau, akhirnya diikat. Kemudian sampai tumbang, kemudian diperah susunya. Lah yang jantannya nampak dari jauh bahwa betinanya disakiti. Kemudian diperah susunya. Maka yang jantannya ini langsung mengejar si pemerah susu itu. Dikejar. Setelah kemudian dapat ditunjang sampai mati. Itulah bagaimana cemburunya unta. Kadang-kadang ada sisi positifnya kan. Unta saja istrinya diapa-apain cemburu. Kita manusia kadang-kadang istrinya dibonceng ojek ya biasa aja. Ya kan biasa aja kan. Kayaknya biasa aja istrinya kemana-mana membara aurat. Kadang-kadang jalan sama orang. Kadang-kadang nggak ada cemburunya kita ini. Tapi unta bisa cemburu pula tuh.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antaranya kenapa unta itu diciptakan dari setan. Ini juga di antara tabiat unta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW mengistilahkan dalam hadis, khairu nisa'i raqibnal ibila. Sebaik-baik wanita di zaman itu adalah wanita yang mengendarai unta. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan bukan berarti kemudian wanita yang naik unta jalan. Tidak. Rasul SAW ingin mengatakan bahwa wanita-wanita salihah, wanita-wanita baik itu seperti unta, karena unta itu adalah binatang berharga. Makanya Rasul mengatakan la tasubul ibil, jangan kau cela unta, karena unta itu fungsinya dua, bisa membayar diat, pembunuhan, atau menjadi mahar. Lihat Rasul SAW ketika meminang Khadijah, berapa unta yang Rasul kasihkan? 40 unta diberikan Nabi untuk Khadijah. Kalau satu unta itu bisa membeli, kalau unta yang bagus, yang super gitu kan, itu bisa ratusan juta loh. Itu bisa membeli satu mobil Avanza kan begitu. Yang second lah kan itu. Itu kalau 40, anggaplah mobil Avanza second 40. Itu kan maharnya Nabi, belum lagi uang dinarnya. Menunjukkan apa? Satu-satunya manusia yang memuliakan perempuan dengan mahar yang sekian luar biasa, fantastis. Kalau antum nggak yakin, paling tinggi seperangkat alat sholat kan gitu. Kadang-kadang kurang pula sajadahnya tak ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi bisa untuk bayar diat. Orang kalau membunuh kan qisas loh. Tapi qisas ini syaratnya berat. Kenapa? Karena satu keluarga korban harus setuju. Pamannya keluarga korban 10. Ketika semuanya setuju qisas, maka qisas. Tapi 9 setuju qisas, 1 tidak setuju, tidak boleh qisas. Harus ada persetujuan semua keluarganya. Kalau 1 saja nggak setuju karena kasihan, maka nggak boleh qisas. Diganti dengan dia bayar 100 ekor unta kepada keluarga korban. Jadi unta itu bisa digunakan untuk dia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ingin mengatakan sebaik-baik wanita yang mengendarai unta, maksudnya karena unta itu binatang berharga. Wanita ini berharga. Maka wanita-wanita yang baik itu wanita-wanita yang saleh, karena mereka wanita-wanita berharga, menjaga kehormatannya, kemaluannya, dan begitu seterusnya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, unta ini ikhwan, binatang yang tidak suka dengan kata-kata kotor. Tidak suka kalau ada orang maki-maki depan unta itu tidak suka. Itu binatang ajaib unta. Unta ini suka dengan ucapan-ucapan yang baik. Kalau ucapannya jelek, unta itu tahu itu. Itulah gimana Allah menjadikan unta itu sebagai mukjizat kan, karena dia menyukai kalam orang yang baik dan tidak menyukai kalam orang yang tidak baik. Contoh, di zaman Nabi SAW itu punya budak namanya Anjasah, budak hitam, Anjasah. Tapi walaupun budak, dia jago syair, Anjasah ini. Ya. Jadi satu hari Anjasah ini ingin menyenangkan Nabi, maka dia merangkai syair, memuji-muji gitu. Tiba-tiba dari mana-mana unta datang ingin dengar. Bayangkan, dari mana-mana unta datang ingin dengar syairnya si Anjasah ini. Kata Nabi, lihat Anjasah, berhenti, nanti unta dari mana-mana datang, kata Nabi. Bahkan satu hari disebutkan dalam Sahih Bukhari, Anjasah ini membawa salah satu istri Nabi SAW di rumah-rumahan unta tuh. Jadi kan dia pegang untanya. Kan kalau unta itu kan ada rumah-rumahan di atasnya tuh. Jadi salah satu istri Nabi itu berada di rumah-rumahan itu. Anjasah pegang pelananya sambil jalan. Dan biasanya Anjasah ini kalau ingin menyemangati unta selalu bersyair, maka unta akan semangat. Jadi nampak unta itu sudah loyo. Anjasah satu hari bersyair, lupa dia karena kenakan syair, untanya lari. Sampai mau terjengkang itu rumah-rumah di atas unta. Rasul sampai berteriak, ruwaidan ya Anjasah, pelankan syairmu katanya. Itu unta itu bisa jatuh rumah-rumahannya itu. Lihat, sampai Nabi SAW mengatakan kepada Anjasah, ruwaidan ya Anjasah, pelankan, nanti jatuh itu rumah-rumahan itu. Terdapat dalam Sahih Bukhari. Dari sini kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika memberikan ta'liq kepada hadis ini, lihat bagaimana unta itu suka dengan suara indah.
dan dia tidak suka dengan suara yang tidak indah. Harusnya kita seperti unta. Kalau ada orang yang gibah depan kita, pergi. Kalau ada orang caci maki, pergi. Sayang telinga kita jadi mendengar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan unta ini di antara keajaibannya ketika para ulama menjelaskan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bahwa unta itu diciptakan? Unta ini lebih hebat daripada Google Map yang ada di handphone kita. Unta ini kuat hafalannya. Satu kali dia jalan walaupun bermil-mil, dia tahu jalan pulangnya walaupun hanya satu kali saja. Sampai-sampai Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, Tafsir Ar-Razi, menceritakan tentang kisahnya diri sendiri. Kata Imam Ar-Razi, satu hari saya safar. Kemudian ketika pulang, lupa jalan. Entah kemana jalan itu udah pusing. Karena namanya padang pasir ini kan semuanya sama. Gundukan sana, gundukan sini. Kalau kita lewat di jalan sini kan bisa. Oh, ada Indomaret, ada ini, ada pom bensin. Oh, di sini ada mall. Oh, di sini kita bisa kasihlah tanda-tanda. Oh, di sana ada lampu merah. Saya ingat. Tapi di padang pasir ingatnya gimana coba? Kiri kanan belang-belong, nggak bisa kita ingat apa. Taunya pasir aja menghampar sejauh mata memandang tuh. Tetapi akhirnya kemudian kata Ar-Razi, aku teringat dengan firman Allah surah Al-Ghasyiyah 17, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Langsung dia bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, kemudian ikuti unta ini katanya. Jadi mereka satu rombongan itu ngikuti unta saja. Mereka di belakang, unta di depan. Subhanallah. Setelah satu hari penuh mereka berjalan, kata Imam Ar-Razi, akhirnya sampai pula ke kampung mereka. Bisa jadikan Google Map itu unta. Itu kan keajaiban, padahal di padang pasir itu kan. Kalau kaki kita nginjak padang pasir, datang angin kan ketutup lagi pasirnya. Kadang-kadang mana bekas tapak kaki kita jatuh di mana. Tetapi unta itu kuat hafalannya luar biasa. Kita saja juz amma dah hafal. Itulah kekuatan unta. Itu hebatnya unta. Satu bisa jadikan Google Map. Kemudian juga unta ini memang struktur badannya luar biasa. Telinga unta ini kan kadang-kadang bisa nutup, bisa terbuka. Perhatikan tuh, telinga unta kan kecil, kadang nutup, kadang terbuka. Untuk apa coba? Supaya ketika musim debu, kan di sana kan selalu ada musim angin debu, maka tidak akan kemasukan pasir. Bahkan matanya juga sama. Tahu debu itu akan datang walaupun kecil, mungkin kita tidak bisa melihatnya kecuali dengan alat gitu ya. Kecuali dengan alat yang memang bisa membesarkan. Tapi unta tahu itu debu ada, akan melayang di matanya. Makanya sehebat apapun angin debu di padang pasir, tidak ada ceritanya ada unta kelilipan itu ada. Nah ini kan mukjizat. Kemudian yang ketiga, kaki unta itu lututnya sejak lahir sudah kapalan. Antum tahu kapalan ya? Apa kapalan istilahnya? Kalau orang sering kerja kan biasanya keras gitu ya. Kapal lah ya. Itu sejak lahir lutut unta itu sudah kapalan tuh. Untuk apa coba? Karena unta ini dia sanggup menahan panas padang pasir saat dia duduk. Duduknya kan dengan lutut dulu turunnya, kemudian debrak gitu ya. Tapi lutut unta itu sama kakinya itu kapalan dari kecil. Memang dibentuk sama Allah seperti itu. Kenapa? Untuk menahan panas. Namanya padang pasir kan panas. Kita saja kalau nggak pakai sandal terbakarlah itu kaki kita itu. Tapi kenapa lutut dan kaki unta tidak terbakar? Karena dibuat kapalan sejak kecil. Dan unta ini subhanallah, dia bisa mengubah cuaca dingin menjadi panas, cuaca panas menjadi dingin. Kenapa? Dengan lidahnya. Lihat bibir unta kan tebal. Karena tebalnya kadang-kadang walaupun ada semut gigit dia nggak akan terasa. Ya. Tapi ada fungsi saringan. Kalau di musim dingin dia akan menghirup udara yang panas kemudian meletakkan di otaknya. Kalau musim panas dia akan menghirup udara dingin meletakkan di otaknya. Kalau kita kan kepala panas dingin kan tergantung dompet ya. Ada duit ya dingin, tak ada duit panas ya. Pas gajian oke lah dingin. Udah akhir-akhir bulan tak gajian panas. Unta enggak gitu. Lah ini bagaimana unta ini bisa luar biasa itu kan. Padahal hidup kadang-kadang di cuaca yang ekstrim. Di Timur Tengah ini kalau sudah dingin, dinginnya ngeri. Kalau sudah panas, panasnya ngeri di sana itu.
Anda yang pernah umroh haji tahulah ya kan. Tapi bagaimana binatang ini bisa bertahan dan tidak sakit? Lebih hebat lagi kata para ulama, unta ini tidak ada yang bisa menandingi unta saat diletakkan beban di atas punuknya. Jadi kalau seandainya kita taruh beban untuk di bawah unta itu, maka unta itu biasanya akan deprak dulu, akan duduk dulu. Kemudian diletakkan barang banyak-banyak di atas unta, kemudian dia bangkit. Coba bayangkan binatang mana yang bisa diletakkan barang dalam kondisi duduk kemudian berdiri? Nggak ada. Gajah yang kuat sekalipun tidak akan mampu melakukan seperti itu. Apalagi kuda, ngamuk dia. Dan unta ini penyabar. Kalau seandainya over kapasitas nih, seandainya dia nggak bisa bangun karena over kapasitas, dia akan diam saja. Diam saja. Dia tidak akan meronta. Kalau mati-matilah kan begitu bahasanya ya. Itulah hebatnya unta. Kalau kuda atau yang lain tidak bisa. Kalau keberatan ngamuk dia. Lah ini salah satu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan unta itu sebagai mukjizat yang luar biasa. Bahkan kalaupun di musim dingin dia tidak makan, tidak minum, dia bertahan 6 bulan. Kalau di musim panas bertahan 3 bulan. Coba kurung kambing sebulan jangan dimakan. Jangan kasih makan, kasih minum. Sebulan kambingan tuh. Mati enggak tuh? Mati. Ayam jangan dikasih makan seminggu, jadi bangkai dia. Tapi unta kalau di musim dingin bertahan 6 bulan, tak makan tak minum. Kalau di musim panas bertahannya 3 bulan. Kenapa? Karena kalau minum pun memang banyak unta itu, karena semua asupan makanan minuman diletakkan di funuknya. Itu sebagai asupan dia selama perjalanan. Kenapa Allah ciptakan ini binatang memang khusus di padang pasir? Karena di padang pasir nggak ada warung masalahnya. Ya, mau singgah di warung itu nggak ada ya. Terpaksalah Allah buat memang Allah Subhanahu wa taala di antara keajaiban unta Allah ciptakan seperti itu. Bahkan orang-orang yang kehausan, kalau mereka habis minum, mereka akan tusuk tuh unta, keluar airnya, diminum sama dia. Jadi bisa dijadikan tempat tampungan air. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi penciuman yang tajam. Unta ini bisa sampai 1 kilo, 2 kilo, tahu tuh tuannya akan datang tuh. Dia sudah mengendus. Memang tajam sekali penciumannya. Kalau itu tuannya dia tahu maksudnya, dan akan nurut walaupun tuannya anak kecil. Anggaplah umpamanya tuannya itu mungkin umur 3 tahun baru bisa jalan. Kalau itu tahu tuannya, unta tidak akan nunjang. Tahu itu tuannya dan akan nurut sama walaupun anak usia 3-4 tahun. Dan itu tidak terjadi kepada binatang yang lain. Kalau bukan mukjizat apa namanya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini diantara mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada unta. Bahkan lebih daripada itu, kencingnya obat. Kencingnya unta obat. Di zaman Rasul ada orang-orang Uraniun datang kepada Rasul. Salah satu di antara orang yang di kabilah Uraniun ini sakit, dibawa menghadap Rasul supaya diobati. Kata Nabi SAW, tunggu. Kemudian Rasul mengambil kencing unta. Minumlah kata Rasul. Kemudian diminum, langsung sembuh. Kemudian orang-orang ini pergi. Rupanya di tengah jalan kurang ajar orang-orang ini. Habis disembuhkan sama Nabi, nampak banyak unta, dibunuh penggembalanya, dirampok kemudian untanya. Kedengaran sama Nabi. Kata Nabi, orang itu tidak bersyukur katanya. Kalau begitu tangkap orang itu. Kemudian ditangkap. Kata Rasul, bagaimana cara dia membunuh penggembala itu? Oh, sebelum dibunuh dicongkel matanya. Kata Rasul, congkel semuanya. Kemudian setelah itu apa? Oh, pukuli dulu semuanya. Setelah itu apa? Baru sekarang dibunuh. Karena kisas itu harus sama dengan pembunuhannya. Lain kalau hukum-hukum hudud yang lainnya, umpamanya zina dirajam kan beda. Dirajam. Tapi kalau kisas itu harus persis dengan pembunuhannya. Kalau sebelum membunuh dicangkul juga dia. Begitulah hukum Islam untuk menerapkan keadilan. Intinya bahwa kencing unta jadi obat di sini kan. Bahkan daging unta itu adalah daging yang tidak mengandung sama sekali kolesterol. Jadi kalau sebanyak-banyaknya makan daging unta itu tidak akan darah tinggi. Coba daging sapi, daging kambing. Nah, unta ini luar biasa, gaji-gajinya obat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa
menjadikan unta ini sebagai tanda-tanda kuasanya, karena kencingnya saja bisa menjadi obat. Menurut penelitian yang saya baca, bisa mengobati kolesterol, kemudian penyakit gula, kemudian stroke. Nah, itu bisa minum air unta tuh. Nggak tahu di rumah masih ada nggak di kulkas tuh. Kalau umroh kan ada, masuk ke penangkaran unta itu bisa dijual sama orang Arab tuh. Dikasih macam botol-botol gini tuh, warna kuning semua tuh, baunya luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin, kasih madu ya. Ya, bisalah kasih madu kata Pak Rasul. Taib, ini juga diantara kehebatan unta atau mukjizat unta. Dan yang terakhir, karena waktu juga, Nabi SAW mempermisalkan unta ini sebagai bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin. Seperti Rasul menyebutkan dalam hari Jumat. Kata Rasul, siapa yang awal-awal masuk di hari Jumat dan dapat saf pertama, maka seolah-olah dia menyembelih seekor unta dan disedekahkan. Kalau dia masuk kemudian dapat saf yang kedua, maka seolah-olah dia menyembelih seekor sapi dan disedekahkan. Kalau dia masuk dan dapat saf ketiga, seolah-olah dia menyembelih kambing dan disedekahkan. Kalau dia masuk dapat saf yang keempat, seolah-olah menyembelih seekor ayam dan disedekahkan. Kalau dia mendapatkan saf yang kelima, seolah-olah dia berkorban dengan telur ayam dan disedekahkan. Ke-6, ke-7, ke-8 tai ayam semuanya. Ada lagi dapat. Ya, artinya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima saja dapat keistimewaan. Setelah itu nggak dapat apa-apa. Makanya di hari Jumat Rasul mempermisalkan unta ini saf pertama. Ya. Dan banyak lagi kisah-kisah karena sudah waktunya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.